pagi pemirsa, Anda menyaksikan berita hari ini bersama saya Putri Rizka. Berikut sejumlah informasi yang kami rangkum untuk Anda. Pemirsa, kondisi Sungai Gangga sangat memprihatinkan. Aliran sungai dipenuhi sampah rumah tangga yang mengancam kebersihan lingkungan dan berpotensi menimbulkan banjir. Berikut laporan selengkapnya. Selamat siang pemirsa, saya Ani Pausiah melaporkan dari Jalan Parkit 7 Air Tawar Barat Kota Padang pada 30 November 2025. Kondisi Sungai Gangga tampak memprihatinkan setelah lebih dari 1 minggu dilanda cuaca ekstrim. Selama pemantauan di lapangan, terlihat tumpukan sampah rumah tangga, plastik, potongan kayu, dan limbah ringan lainnya mengambang menutupi sebagian permukaan aliran Sungai Gangga. Kondisi ini terlihat jelas sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, ketika air mulai menurun dan hujan mulai reda. Permukiman padat penduduk yang berada di sepanjang aliran Sungai Gangga menjadi kawasan yang paling terdampak. Sungai yang pada hari normal sudah sering dipenuhi sampah kini menjadi semakin parah. Penumpukan sampah diduga terjadi akibat kiriman dari wilayah hulu terbawa arus deras selama cuaca ekstrim. Kurangnya pengawasan dan kebiasaan sebagian warga yang masih membuang sampah sembarangan turut memperburuk kondisi sungai. Sistem pengelolaan sampah yang belum efektif membuat Sungai Gangga mudah tersumbat setiap kali debit air meningkat. Sampah ini tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga meningkatkan risiko akan gangguan kesehatan bagi warga yang tinggal di bandaran Sungai Gangga. Situasi ini bukan kali pertama terjadi dan kembali menegaskan perlunya penanganan serius serta solusi jangka panjang dari pihak terkait. Selain mengganggu aktivitas harian warga, takut hujan susulan akan membuat sampah tersangkut dan memperparah penyumbatan aliran air. Jika aliran sungai tertutup, risiko banjir luapan dapat meningkat, terutama pada malam hari ketika curah hujan sulit diprediksi. Permasalahan ini tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, akan tetapi perlunya kesadaran kolektif warga untuk berhenti membuang sampah ke sungai dan mulai memperbaiki kebiasaan pengelolaan limbah rumah tangga. Tanpa perubahan perilaku, perbaikan infrastruktur pengelolaan sampah sekalipun tidak akan bertahan lama dan Sungai Gangga akan kembali menghadapi masalah serupa setiap musim hujan tiba. Hingga laporan ini diturunkan belum ada terlihat upaya pembersihan yang signifikan dari pihak terkait. Sekian laporan dari Sungai Gangga Jalan Parkit 7 Air Tawar Barat Kota Padang melaporkan. Saya Ani Pausiah, terima kasih, saya kembalikan ke studio. Berita selanjutnya datang dari kawasan kampus. Pasar Baru Universitas Andalas masih terdampak banjir. Genangan air dan lumpur mengganggu aktivitas warga. Warga berharap adanya penanganan segera. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, saya Melanie Septiana Adila melaporkan berita dari kawasan Pasar Baru Kecamatan Pauh, Kota Padang. Hari ini, Sabtu 29 November 2025, masih menunjukkan dampak banjir setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut beberapa hari terakhir. Pemirsa dapat melihat kondisi yang masih memprihatinkan di sepanjang jalan raya Pasar Baru. Lumpur tebal masih menutupi jalan utama yang membuat permukaan jalan licin dan sulit untuk dilalui kendaraan. Sisa-sisa material banjir seperti sampah dan perabotan warga yang terbawa arus juga tampak berserakan di tepi jalan sehingga menghambat arus lalu lintas. Rumah-rumah warga yang berada di tepi jalan raya pun ikut terdampak cukup parah. Dari pantauan di lapangan, banyak warga yang masih melakukan pembersihan di bagian depan rumah mereka. Sebagian warga bahkan terpaksa memindahkan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman. Kondisi ini juga menyebabkan kemacetan cukup panjang di kawasan Pasar Baru. Selain kendaraan yang harus melaju pelan, proses pembersihan jalan oleh warga dan petugas kepolisian turut memperlambat arus kendaraan. Polisi bersama warga terlihat bekerja sama untuk mengeruk lumpur dari badan jalan agar jalur utama kembali bisa dilalui dengan aman. Tugas mengimbau kendaraan untuk tetap berhati-hati saat melintas di kawasan ini, mengingat permukaan jalan masih licin dan beberapa titik masih dipenuhi lumpur.
Sementara itu, proses pembersihan direncanakan akan terus dilakukan hingga kondisi jalan kembali normal. Dari Pasar Baru, PAU Kota Padang, saya Melanie Septianabila melaporkan. Pasca banjir, dampak juga dirasakan di kawasan pantai. Pantai Patenggangan dipenuhi tumpukan kayu dan sampah kiriman yang terbawa arus, sehingga mengganggu keindahan pantai. Berikut laporan selengkapnya. Baik, terima kasih dari studio. Saya Lucy Rimayanti Borutinja menyampaikan langsung dari Pantai Patenggangan, Air Tawar Utara, Kota Padang. Banjir besar yang melanda Sumatera Barat menyebabkan ribuan batang kayu terdampar di Pantai Patenggangan, Air Tawar Utara. Tumpukan kayu yang memenuhi hampir seluruh garis pantai membuat area tersebut tampak padat dan dapat mengganggu aktivitas warga. Warga Patenggangan melaksanakan kegiatan bersih-bersih pantai dengan fokus membersihkan material kayu di pinggiran pantai sebagai upaya menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Dengan harapan kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain dan menjaga Pantai Patenggangan tetap bersih, indah, dan nyaman bagi pengunjung. Material kayu ini diduga terbawa arus dari hulu sungai ketika debit air akibat hujan deras mengguyur Sumatera Barat. Setelah terseret hingga ke laut, gelombang kuat mendorong kayu-kayu tersebut kembali ke pantai sehingga menumpuk dalam jumlah yang besar. Material kayu yang akan dikumpulkan diangkut dan dibuang ke tempat yang telah ditentukan, sehingga Pantai Patenggangan dapat bersih dan indah. Warga setempat berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk lebih peduli dengan lingkungan dan menjaga kebersihan pantai. Kegiatan bersih-bersih ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Dengan demikian, Pantai Patenggangan dapat tetap menjadi destinasi wisata yang populer dan nyaman bagi pengunjung. Tumpukan kayu yang memenuhi Pantai Patenggangan ini menjadi pengingat pentingnya mengelola lingkungan di daerah rawan banjir. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali kepada studio. Sementara itu, dari dunia kampus, UMKM mahasiswa Universitas Negeri Padang terus menunjukkan perkembangan positif. Beragam produk kreatif dihasilkan sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi mahasiswa. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih Rizka, selamat siang. Saya Dina Sri Firma akan melaporkan berita tentang terkini tentang UNPMA. Keberadaan UMKM mahasiswa di sekitar perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang kini menjadi pusat perhatian dan keramaian baru di lingkungan kampus. Sejak dibukanya sejumlah lapak kuliner dan produk kreatif mahasiswa pada semester ini, area tersebut tidak sepi dan aktivitas para pengunjung, khususnya mahasiswa yang sedang beristirahat, menunggu kelas atau baru selesai belajar di perpustakaan. Deretan UMKM tersebut menawarkan berbagai produk, mulai dari kopi racikan mahasiswa, minuman kekinian, cemilan rumahan, makanan sehat, hingga jasa print dari kampus. Kehadiran berbagai pilihan ini membuat mahasiswa merasa lebih nyaman dan terbantu, karena mereka dapat menikmati makanan dan harga terjangkau tanpa harus berjalan jauh dari area perpustakaan. Program UKM ini merupakan bagian dari gerakan kewirausahaan kampus Universitas Negeri Padang yang bertujuan menumbuhkan jiwa bisnis pada mahasiswa. Selain menyediakan tempat strategis, kampus ini juga memberikan pelatihan manajemen usaha, digital marketing, serta pendamping pengembangan produk. Dukungan ini membuat banyak mahasiswa lebih percaya diri membuka usaha sambil tetap menjalankan kewajiban. Menurut salah satu pengunjung, aura di sekitar perpustakaan menjadi lebih hidup sejak UMKM ini hadir. Area yang sebelumnya cenderung sepi kini berubah menjadi ruang interaksi, diskusi, dan tempat melepas penat setelah belajar. Universitas Negeri Padang bahkan berencana menambahkan fasilitas pendukung, serta area duduk outdoor dan penataan ruang khusus UMKM yang aman. Dengan berbagai manfaat yang dirasakan mahasiswa dan pelaku usaha, UMKM dekat perpustakaan Universitas
Universitas Negeri Padang diprediksi akan terus berkembang dan menjadi ikon baru aktivitas mahasiswa di kampus. Demikian rangkaian berita kampus hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, demikian rangkaian berita hari ini. Terus ikuti informasi terbaru hanya di berita hari ini. Saya Putri Rizka, terima kasih dan sampai jumpa.